Di zaman ini banyak nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Untuk itulah kita harus tetap setia dalam ajaran Kristus. Karena jika kita tidak konsisten dengan ajaran Yesus, maka kita adalah orang yang tidak patuh kepada Tuhan dan perintah-perintahnya. Dan tentunya sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Serta menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan dari pikiran sendiri, tetapi dengan hikmat Tuhan. Karena saat kita mencintai kebenaran, maka kita tinggal di dalam Bapa dan ada benteng perlindungan di sekitar kita yang memagari kehidupan kita dari panah-panah si jahat. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di video pembuka ini pentingnya untuk kita berpegang dan hidup di dalam ajaran Kristus yang benar ini ya, supaya kita tidak bisa digoyahkan ya. Dan tema kita hari ini adalah tetap berada dalam ajaran Kristus. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita kuat dan tidak bisa digoyahkan. Bapa, kami bersyukur kau mengingatkan kami pentingnya untuk kami tetap berada di dalam ajaran Kristus. Sehingga jalan kami benar, hidup kami benar, dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah hari ini melalui firman-Mu kami dikuatkan dan kami menerima jawaban daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. 2 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Siapapun yang menyimpang dan tidak tetap setia kepada ajaran Kristus, tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Tetapi mereka yang tetap berada dalam ajaran Kristus mempunyai hubungan yang indah dengan Bapa maupun anak. Amin. Amin. Luar biasa ya, kita harus tetap dalam ajaran Kristus ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapapun yang menyimpang dan tidak tetap untuk setia pada ajaran Kristus, maka mereka tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Tetapi bagi mereka yang tetap berada dalam ajaran Kristus, mereka mempunyai hubungan yang indah dengan Bapa maupun anak. Jadi ketika kita menghidupi, mempraktekkan dan melakukan ajaran-ajaran, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kebenaran-kebenaran Kristus, maka kita akan memiliki hubungan yang sangat luar biasa dan indah dengan Bapa dan anak. Sehingga kita memiliki janji, jaminan, berkat, penyertaan, dan perlindungan dari Bapa di sorga dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, sebagai orang beriman, marilah kita menghidupi, mempraktekkan dan melakukan ajaran Kristus ini, yaitu hidup di dalam kebenaran. Dalam bahasa Yunani dikatakan dikaios, artinya adalah kita hidupnya jujur, hidupnya benar, bijaksana dan dewasa dalam sikap, perilaku, karakter dan segala tindakan kita. Karena pikiran, hati, perasaan dan keinginan kita benar, yaitu sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Bisa dilihat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Kemudian hidup dalam ajaran Kristus adalah hidup yang saling mengasihi, yaitu saling menghormati, saling menghargai, dan saling membangun. Sebab kasih itu selalu membangun, menghormati, dan menghargai orang lain seperti Kristus. Jadi bukan menghakimi, mengkritik dan menjatuhkan. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 5. Lalu hidup dalam ajaran Kristus adalah hidup yang menuruti perintah Tuhan, yaitu
hidup yang mengasihi Tuhan. Sebab di dalam ketaatan ada kasih, dan di dalam kasih ada ketaatan. Bisa dilihat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Jadi ketika kita hidup dalam ajaran Kristus, maka kita mengasihi dan mentaati Tuhan bukan lagi menjadi satu tuntutan, tapi sudah menjadi gaya hidup dan kesukaan. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa esensi, prioritas, dan yang paling utama untuk hidup dalam ajaran Kristus adalah bagaimana Roh Kudus membawa kita untuk dapat memiliki hubungan yang intim, indah, dan luar biasa dengan Bapa dan Anak. Ketika kita melalui keintiman kita ini dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, maka secara otomatis kita dimampukan untuk tetap berada dalam ajaran Kristus. Sehingga kita dimampukan juga untuk dapat hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, yaitu saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan saling membangun. Kemudian melalui keintiman kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, kita dimampukan untuk mentaati dan melakukan ajaran Kristus. Sebab kesatuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini memberi kita kasih karunia, yaitu kemampuan dan kekuatan untuk dapat mentaati dan melakukan ajaran Kristus sehingga menjadi satu gaya hidup buat kita. Amin. Amin. Jadi ajaran Kristus menjadi Gaya hidup kita. Iya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang masih muda secara usia, tetapi sudah dewasa secara rohani. Karena sebagai orang yang sudah dewasa secara rohani, Timotius diingatkan oleh Paulus supaya Timotius mengawasi dan bertekun dalam ajaran Kristus seperti yang diajarkan oleh Paulus. Maka Timotius akan menyelamatkan dirinya sendiri dan semua orang yang mendengarkan ajaran Timotius. Nah sahabat yang baik, ya, melalui renungan singkat ini kita diingatkan bahwa ketika kita tetap berada dalam ajaran Kristus, maka kita akan memiliki hubungan dan keintiman yang indah dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kita sungguh-sungguh bertekun dan setia untuk tetap berada dalam ajaran Kristus, maka kita ini akan menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan banyak orang yang mendengar ajaran kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama. Kita akan baca dari 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Meskipun dia masih muda secara usia, tapi dia sudah dewasa secara rohani. Karena sebagai anak rohani Paulus, Timotius telah mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan dari Rasul Paulus. Kesetiaan, ketekunan, kesungguhan, dan ketaatan Timotius dalam mengikuti ajaran dan teladan Rasul Paulus ini telah membuat Timotius menjadi pribadi yang dewasa, yang berintegritas, dan menjadi teladan bagi orang-orang percaya dan jemaat yang dia layani. Demikian juga dengan kita. Ketika kita secara moral sebagai orang beriman mengambil tanggung jawab untuk setia, mengikuti, mentaati, dan menghidupi ajaran Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang dewasa, berintegritas, menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam acara Terang Kasih dengan tema tetap berada dalam ajaran Kristus. Nah ini ada beberapa DM yang masuk, kita akan baca salah satunya ya dari Alfonsus Nobel. Ya, silakan. Selamat malam juga Alfonsus. Ya, Berharap malam ini, hari ini, saat ini ada
menyaksikan acara ini ya. Iya. Saya baru saja bekerja di dunia entertainment. Dan ternyata saya baru tahu kalau kita pakai talent dari mereka, kita suka dikasih fee sebagai tanda udah pakai talent mereka. Awalnya saya menolak, tapi teman saya menasehati kalau nanti mereka bisa tersinggung. Toh bukan kamu yang minta kan? Tapi saya nggak mau karena takut itu kayak uang suap. Kalaupun mau kasih, saya bilang belikan makanan saja buat nanti saya bagi ke tim saya. Namun ada yang ngotot kasih uang pribadi. Sebaiknya saya gimana ya? Iya. Wow. Terima kasih Alfonsus Terima ya. kasih Hati Alfonsus. nuraninya luar biasa Luar ini. biasa hati Iya. nuraninya Iya, ya. iya, jadi Iya. nggak mau terikat dengan uang Iya. ya, terus jadi balas budi ya, Iya. seperti itu ya. Dan juga nggak mau sepertinya kalau mendapat Ambil suap untung. atau ya. Ya. Hmm. Alfonsus, kami sangat-sangat bersyukur Iya, untuk luar biasa nih. apa yang ada di dalam kehidupanmu, hatimu dan sikapmu. Kemurnian ya. Kemurnian itu penting sekali. Iya. Tadi dikatakan bahwa Alfonsus diberikan sejumlah uang ya. Tapi yang terpenting saat ini adalah hatimu yang benar di hadapan Tuhan. Iya. Hatimu tidak terletak kepada uang itu Dan sendiri. tidak terpikat Tidak terpikat oleh uang itu sendiri. Iya. Dan tadi dikatakan kalau mau kasih uang, berikan saja makanan buat nanti dibagi ke tim saya. Wow, itu luar biasa ya. Iya. Nah, ditanyakan demikian. Namun ada aja yang ngotot kasih uang secara pribadi. Iya. Sebaiknya saya gimana ya? Kayak lagi, yang penting kita tahu dan Alfonso juga tahu hatimu tidak terpikat oleh uang itu. Dan motivasinya juga mau hidup benar dan mengikuti ajaran Kristus. Ya, apa yang diajarkan oleh Kristus sepertinya Alfonsus mau itu ada di dalam hidup benar, dirimu. integritas. Integritas dan semua itu. Wow, itu sekali lagi kami sungguh bersyukur. Pasti nanti Tuhan akan kasih hikmat. Nah, dari hal ini ketika hatimu hanya berfokus kepada Tuhan dan terus mau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kejujuran, integritas semua, pasti Tuhan kasih hikmat. Ketika mungkin ada orang yang ngotot untuk kasih uang secara pribadi, pasti Tuhan akan kasih hikmat. Minta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menjaga juga. Pasti Tuhan akan jaga. Ya, sejauh hatimu seperti ini, pasti Tuhan akan ada pembelaan dari Tuhan. Amin. Dan engkau akan menjadi semakin bijaksana dan dipercaya banyak oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan sangat melihat orang yang setia dari hal kecil akan dipercaya hal-hal yang besar. Amin. Ya. Iya, mungkin dari kamu sayang. Ya, cukup saya kira kita doakan kita mendoakan ya. Mendoakan bahwa supaya Alfonsus dengan hati yang murni ini, hati yang benar di hadapan Tuhan, bisa mengambil sikap yang benar juga oleh pertolongan Roh Kudus. Mungkin sahabat yang baik juga punya pergumulan seperti ini, ya kita doakan. Kita doakan ya, mari kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur untuk anakmu Alfonsus Nobel ini. Engkau sudah menaruh di hatinya kebenaran-Mu dan kerinduan untuk terus mengikuti ajaran-Mu Tuhan. Supaya bertumbuh di dalam integritas dan memuliakan Engkau. Bapa, kalau dia menghadapi masalah-masalah pemberian uang yang menurut Alfonsus Tuhan bahwa dia tidak mau apapun menghamirkan dia, membuat celah bagi kehidupannya. Hari ini kami percaya Engkau sudah melihat, memperhatikan dan memperdulikan sikap daripada Alfonsus. Apa yang dia mau lakukan di dunia ini, dia mau terus murni di hadapan-Mu. Maka kami percaya hari ini Engkau memberikan Alfonsus hikmat, Engkau memberikan dia kasih karunia untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Bahkan setiap tindakan apapun diberikan hikmat kebijaksanaan. Sehingga ketika ia mungkin menolak untuk pembayaran atau apapun yang dia hadapi saat ini. Tuhan memberikan Alfonsus kebijaksanaan. Sehingga sikapnya
hari lepas hari semakin dewasa dan Amin. semakin Dan responnya juga. bijaksana di dalam meresponi semua yang dia hadapi ini. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bahkan kami juga berdoa untuk sahabat yang baik yang Ya. mungkin mengalami pergumulan yang hampir sama dengan Ya. Alfonsus. Biarlah kami semua hidup benar di hadapan-Mu dan Engkau sendiri yang memimpin dan memberi hikmat kebijaksanaan untuk meresponi semua hal yang dapat membuat kami ada di dalam celah-celah yang dapat merugikan kami. Amin. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur bahwa Allah selalu menyelesaikan segalanya bagi kami dengan bijaksana. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Heri Banu. Shalom. Shalom juga Saudara Heri ya. Saya mau cerita bagaimana saya tergiur dengan banyaknya uang. Sebenarnya waktu itu saya sudah berkecukupan. Karena teman saya mengajak kalau ada temannya yang bisa menggandakan uang. Saya pun penasaran dan ingin lihat. Awalnya saya coba nominal kecil. Dan benar uangnya berlipat ganda. Akhirnya ketagihan dan terus ke sana. Sampai suatu hari saya taruh dalam nominal besar. Karena ini nominal yang besar jadi saya harus ditinggal dan besok baru bisa lihat hasilnya. Ternyata besoknya saya ke sana orangnya itu sudah tidak ada di rumah yang saya selalu datangi. Rasanya saya marah sekali karena itu uang besar. Saya lapor ke polisi dan ternyata memang dia sudah terkenal menipu. Dari situ saya belajar sesuatu yang instan dan memanjakan mata terkadang membuat kita lupa diri dan tidak ingat Tuhan. Ya. Wow. Dan ini luar biasa pengakuan dari Saudara Heri Banu terakhir ya. Luar biasa. Bahwa sesuatu yang instan dan memanjakan mata terkadang lupa diri jadi tidak ingat Tuhan ya. Terima kasih Heri Banu sudah memberikan kesaksian bagaimana pengalaman hidupnya ya. Dan ini menjadi pelajaran loh buat sahabat yang menyaksikan ya. Jangan mencari jalan pintas ya. Dan kedua firman Tuhan berkata bahwa akar dari segala kejahatan cinta uang. Dan bahkan dikatakan karena cinta uang berbagai orang jatuh dalam penderitaan dan berbagai kesusahan ya. Dan Saudara Heri kan sudah lihat bahwa kalau kita sudah melihat hal ini tidak benar, berarti kita juga harus sadar kejadian ini membuat jadi satu pelajaran supaya jangan mengulangi lagi. Sebab Tuhan tidak berkenan dengan cara-cara seperti ini. Dan tentunya Saudara Heri kan juga sudah tahu menggandakan uang mau bagaimana modelnya juga itu tidak benar ya. Semua kita tahu mencari uang itu dengan kerja ya, dengan hidup yang benar, dengan usaha yang benar, dengan berdoa. Nah itu bukan dengan jalan pintas seperti itu. Saya bersyukur Saudara Heri sudah tahu bahwa ini adalah hal yang tidak benar dan menjadi pelajaran penting ya. Iya. Dari kamu mau tambahkan sayang? Bersyukur ya bahwa Saudara Heri Banu ini pasti menemukan kebenaran sendiri. Iya, ngalamin lagi. Iya. Dan ini dibagikan ya kepada kita semua. Supaya jangan tertipu. Iya, supaya yang lain jangan tertipu. Dan ini adalah kesaksian yang begitu luar biasa dan indah. Terima kasih untuk Saudara Heri Banu untuk keterbukaannya, bahkan kesaksiannya yang bisa jadi berkat bagi kami kita semua ya. Iya. Nah, dalam ajaran Kristus tidak ada jalan pintas. Dalam ajaran Kristus orang harus bekerja, bertanggung jawab dengan hidupnya dan bertanggung jawab dengan uang untuk dikelola ya dengan baik. Mari kita berdoa dan juga sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti ini ditipu orang juga. Mari kita berdoa biarlah kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita jangan mengulanginya lagi. Amin. Bapak kami berdoa buat Saudara Heri yang sudah mengakui kesalahannya. Biarlah hari ini Tuhan melalui semua yang dialami ini, Saudara Heri bertobat dan kembali kepada ajaran Kristus, kembali kepada kebenaran. Tidak lagi mencari jalan pintas dan tidak menjadikan uang untuk ukuran dia mencapai sesuatu. Tuhanlah yang melakukan semuanya. Biarlah Saudara Heri diberi hikmat untuk menjadi bendahara yang bijaksana mengelola uang yang daripada Tuhan. Kita berdoa Tuhan hari ini dengan pertobatannya ini, Tuhan kembalikan semua yang dicuri di dalam nama Yesus. Nah, sahabat baik juga yang mengalami situasi seperti ini ditipu dan diperdaya dengan hal-hal yang tidak benar. Kita berdoa biarlah hari ini pertobatan ini akan mendatangkan pemulihan. Semua yang hilang dikembalikan di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin.
Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat tetap berada dalam ajaran Kristus. Yang pertama, hidup yang menghidupi, mempraktekkan dan melakukan ajaran-ajaran, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran Kristus dengan sungguh-sungguh sehingga kita memiliki hubungan yang sangat luar biasa dan indah dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita akan hidup dalam janji-janji Tuhan. Kedua, hidup yang saling mengasihi yaitu saling menghormati, saling menghargai, dan saling membangun. Seperti yang diajarkan Kristus. Jadi bukan menghakimi, mengkritik, dan menjatuhkan. Kita bisa lihat dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Yang ketiga, hidup yang menuruti perintah Tuhan yaitu hidup yang mengasihi Tuhan sebab dalam ketaatan ada kasih dan di dalam kasih ada ketaatan. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 6. Sehingga mentaati dan mengasihi Tuhan menjadi gaya hidup. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa hidupmu seperti jauh dari ajaran Kristus? Mari datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, apabila engkau saat ini merasa hidupmu seperti sudah jauh menyimpang dan bertentangan dengan ajaran Kristus, mari saat ini juga datang kepada Tuhan. Buka hatimu dan persilakan Yesus masuk ke dalam hatimu. Lalu katakan bahwa saat ini juga aku kembali kepada ajaran Kristus dan aku menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Katakan saat ini juga, mataku, hatiku, dan pikiranku hanya tertuju kepada Tuhan. Mari datang kepadanya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, sungguh kami bersyukur
Oleh anugerah Tuhan dan Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami untuk kami tetap setia, berpegang, mengikuti, mentaati, melakukan, dan menghidupi semua ajaran Kristus. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat intim dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan untuk kami dapat saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati sesuai dengan ajaran Kristus, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku mau mengikuti